91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh baik bagi kami. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu
amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu, ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima, amin, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari album saudara. Katakan Yesus, amin. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, amin. Selalu dengan segenap hati nyanyikan Yesusku. Yesus, kau baik. Ora lama syira lama tokora lama. Yesus, namamu indah. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami nyatakan cinta kami, kasih kami kepadamu, amin. Ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hati, oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Terima kasih Tuhan, ku selalu pujimu, ku mau menyembah. Kami kagum, kami kagum. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama dengan segenap hati, dengan segenap cinta kita, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati kita yang sungguh-sungguh bersyukur dan berkata, kami mengasihi-Mu, kami berterima kasih untuk semua yang Kau sudah buat di dalam hidup kami, Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak Tuhan, terima semua pujian, kemuliaan hanya meluap dari hati kami yang terdalam. Kami katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
terima, amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kami memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, kami kagum, ku selalu puji-Mu Tuhan, ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, amin. Hanya nyanyikan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, oh, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Diberkati Engkau dengan pujian kami ya Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak kami bawa di dalam kesadaran kami menyembah Tuhan. Tidak dengan terpaksa kami bersyukur, tidak dengan terpaksa kami bernyanyi bagi Engkau Yesus Tuhan. Dengan segenap hati kami, oh, Kau taruh nyanyian baru di setiap hati kami. Kami mau bermazmur, kami mau bersyukur. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau saja, tak ada yang lain. Kau yang jadi pusat penyembahan kami Tuhan. Kau yang menjadi alasan kami ada di sini sore hari ini. Tidak ada yang lain, pribadi satu-satunya hanya Engkau ya Tuhan. Oh, terimalah korban syukur kami anak-anak-Mu, kami anak-anak-Mu. Oh, glory, 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 glory. Ora la mashe. Biar Engkau dapati korban yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, Kau hadir di setiap langkah, di setiap musim hidup kami. Kau yang tak pernah lepaskan genggaman-Mu. Kau ada, Kau selalu setia. Kau dekat ada di dalam setiap hati dan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Ini luapan cinta kami, ini luapan ucapan syukur kami. Kau baik, Kau baik. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Dia baik bagiku. Kau baik Tuhan. Yesus baik, Yesus baik. Peluk setiap kami Tuhan. Yesus baik, Kau baik. Coba Tuhan sendiri nyanyikan dengan segenap cinta-Mu, katakan Kau baik Tuhanku. Yesus baik, Yesus baik. Thank you God. Yesus
Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu nyanyikan Kau baik Tuhanku. Yesus, penuhi tempat ini dengan kasih-Mu Tuhan. Sirami setiap hati kami dengan cinta, dengan kasih-Mu Bapa. Yesus baik, Kau baik, oh nyanyikan bersama Yesus. Oh Yesus baik, oh terima kasih Tuhan. Yesus baik, oh terima kasih. Yesus baik, oh Dia baik. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati nyanyikan. Oh Yesus baik, kami bersyukur. Yesus baik, amin. Yesus baik, Dia baik. Bersama-sama nyanyikan Kau baik, Kau baik. Oh Yesus baik, amin. Yesus baik, Yesus baik, Kau baik. God, you're so good, God, you're so good, one more time. Oh, God, you're so good. Thank you, Jesus. God, you're so good. Oh, God, you're so good. You're so good to me. Oh, God, you're so good. You're so good to me. Sekali lagi nyanyikan. Oh, God, you're so good. You're so good to me. Yeah. Amen. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sore yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu sebagai bau dupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar ya Bapa, Tuhan Yesus itu baik. Kasih anugerahnya bagi kami semua, bagi umat-umat yang berseru kepadamu itu ada kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Hari-hari ini Tuhan perlu Engkau turun tangan Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Indonesia adalah biji mata-Mu. Indonesia adalah kemenangan-Mu Tuhan Yesus. Biar Indonesia memancarkan untuk penginjilan ke seluruh dunia. Memakai hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap provinsi Tuhan, setiap provinsi ada penambahan jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk presiden dan wakil presiden, jajaran pemerintahan Tuhan, kami serahkan Tuhan. Biar ada keamanan Tuhan. Pemilu ini Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam nama Yesus. Engkau yang memilih pemimpin untuk Indonesia di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Siapa yang terpilih Tuhan adalah daripada Engkau Tuhan, memimpin 5 tahun ke depan Tuhan Yesus. Beri keamanan Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pastor Daniel Thomas Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau pakai gembala senior Tuhan, boleh memimpin gereja GB Father of Tuhan dari
Pontianak sampai Indonesia, sampai mancanegara Tuhan. Biar bangsa-bangsa boleh datang kepadamu melalui pemberitaan firman Tuhan Yesus. Berdoa untuk jajaran hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan Yesus. Engkau pakai secara luar biasa Tuhan Yesus. Terus berdoa untuk Pastor Dhani Abraham yang akan sampaikan isi hatimu Tuhan. Kau pakai di dalam nama Yesus. Boleh menjadi memberitakan firman Tuhan. Baik di tempat ini maupun dimanapun berada, kau pakai dia Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berdoa untuk pelayan-pelayan sore hari Tuhan Yesus. Biar kau pakai terus di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk jemaatnya hadir, yang belum sempat hadir Tuhan. Engkau berkati kami, beri kesehatan, pemulihan, beri hari-hari kemarin. Kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena kami siap bersuka cita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara bersuka cita sore hari ini, boleh lambaikan tangan Bapak Saudaranya depan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Dia yang selalu setia memelihara hidup kita. Amin. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Thank you God. Sama-sama dengan satu suara nyanyikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Oh. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud. Sama-sama lambaikan tangan beri hadapan Tuhan, bersuka cita nyanyikan. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Biarlah setiap yang bernafas meninggikan memuji Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Sama-sama kita bersuka cita nyanyikan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan sendiri nyanyikan dengan segenap hati. Amin. 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 Haleluya. Sekali lagi bersama-sama nyanyikan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Haleluya, amin. Haleluya. Hey. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi sama-sama nyanyi dari awal. Yesus, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin.
Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama kita lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan, nyanyikan. Haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saudara sendiri nyanyikan. Yesus jalan. Amin. Dan aku percaya, amin. Ada keselamatan. Sambil kita lambaikan tangan kita bersuka cita, nyanyikan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Saudara sendiri dengan sukacita nyanyikan bersama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya, oh, sekali lagi bersama-sama bersukacita. Glory, oh. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, oh, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi nyanyikan. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Katakan bersama. Kekal. Silakan duduk Bapak Saudara. Sama-sama kita siapkan hati kita sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Thank you God, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahwa setiap kami dalam pengenalan yang lebih dalam untuk kehendak-Mu di dalam setiap hidup kami Bapak. Terima kasih singkapkan lewat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku kami akui itu di hadapan-Mu Tuhan. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ingin dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ajari kami Roh Kudus. Tiada kasih yang melebihi-Mu.
Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya jemput Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang berlebihmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang berlebihmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa. Hari ini Engkau telah memberikan kesempatan pada kami untuk bisa berkumpul Bapa, memuji dan menyembah Engkau Bapa. Kami percaya hari ini kami berkumpul adalah sebuah bagian rancangan keindahan yang telah berikan kepada kami pada hari ini. Engkau lihat setiap daripada pribadi dan hati yang hadir di sini yang mencari kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau menyertai kami di dalam musim kehidupan yang terus berganti Bapa. Di dalam pergumulan yang sedang kami alami. Bahkan di dalam hari-hari sukacita yang juga kami lalui. Kami percaya Bapa, Engkau selalu ada di samping kami. Demikian juga Bapa, hari ini kami persembahkan Bapa hati kami kepada Engkau. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Bapa, yang akan menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas Bapa. Biarlah segala hormat puji kemuliaan kembali hanya kepada Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, Raja daripada segala raja. Dan kita yang telah diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat sore, shalom. Silakan duduk para jemaat, terima kasih worship leader, para penari, para pemain musik. Terima kasih. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Masih percaya Tuhan Yesus? Amin. Masih baca Alkitab? Amin. Jak pale boy? Jak pale wah? Saya cuma bisa tahu itu doang ya. Tadi saya dari Jakarta terbang dari pagi. Saya perkenalkan diri saya dulu. Orang bilang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya Abraham Daniel. Orang-orang panggil saya Abraham. Ada yang panggil saya Daniel. Ada yang panggil saya Tom Cruise. Ada yang panggil saya Liu Tahua. Terserah kalian sajalah. Ya, shalom sekali lagi. Orang bilang gak kenal maka gak sayang. Kalau sudah sayang saya pinjam 100. Tadi pagi saya berangkat menuju ke Pontianak dari Jakarta itu jam 4 pagi untuk pesawat jam 6 untuk tiba di sini, lalu saya ikut ibadah yang jam 9 tadi pagi di FLC ya. Terima kasih sekali lagi International Fatherian Church GBI Father of Love yang telah mengundang saya ya. Dan selalu luar biasa kalau nyampe di Pontianak ya. Tadi saya makan nasi campur, itu yang 3 tahun lalu saya udah makan, nih saya makan lagi. Ya, itu kalau makan nasi campur Pontianak ya saudara-saudara mesti tahu. Begitu 1 sendok pertama masuk ke mulut itu surga terbuka saya bilang. Malaikat itu turun naik saya bilangin. Setiap 1 sendok masuk malaikat turun, 1 sendok keluar malaikat naik saya bilang. Ya itu enaknya minta ampun saya bilang. Ya. Melihat babi-babi yang ada di dalam piring dengan saya tadi duduk dengan Pak Wempi, kita punya worship leader yang diimpor dari Makassar. Ya, saya bilang sama Wempi ini nasi campur ini gila saya bilang. Saya baru buka masuk ke mulut 1 sendok surga terbuka saya bilang. Sungguh enak sekali dan sungguh luar biasa saya bilang. Nah, saya juga terberkati oleh banyaknya dari saudara-saudara yang masih hadir di sini mendekati holiday, mendekati liburan ya.
Saudara-saudara masih mau datang ke sini cari kebenaran firman Tuhan, masih mau lihat pastor yang seperti saya, saudara-saudara masih kelihatan saya kan ya dari situ ya. Soalnya saya agak semampai, ya, semeter nggak sampai, ya. Oke, saudara-saudara, hari ini saya mau ajak saudara-saudara untuk renungin firman Tuhan, dan biasanya sebelum saya masuk ke firman Tuhan, saya selalu bawa dalam doa. Saya selalu tanya Tuhan apa yang harus saya bawa ya, saya nggak mau sembarangan bawa supaya bisa memberkati kita semua. Nah, saudara-saudara tahu bahwa kita sering yang namanya ngalamin atau ikut yang namanya KKR, betul? Saudara-saudara pasti ikut KKR sering kalau di Father of Love, ya. FLC ini Father of Love pasti sering KKR, benar? Benar. Tahu nggak KKR yang paling besar yang pernah dilakukan di dalam Alkitab? KKR yang orang tobatnya paling banyak. Hampir ada sekitar 200.000 orang yang tobat hanya oleh satu orang. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya beli nasi campur lagi. Tapi saudara yang bayar, saya yang makan. KKR terbesar yang pernah terjadi dalam Alkitab itu terjadi pada zaman Nabi Yunus. Itu hampir 200.000 di kota Niniwe itu bertobat. Nah, saya akan sharing sama saudara-saudara, kita akan baca cerita dikit demi dikit aja. Supaya kita nge-refresh lagi memori sih, kenapa sih gitu. Dan apa hubungannya dengan hari ini dan apa yang sudah saya berdoa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan minta saya untuk menyampaikan firman ini ya. Dan kita akan, ini saya belum khotbah, saya belum mulai khotbah, baru baca cerita. Khotbahnya nanti setengah jam lagi, saudara-saudara tenang saja. Saya tahu kalau di jam-jam segini perut-perut sudah mulai bunyi. Mata sudah kurang fokus. Apalagi kalau saya sudah ngomong nasi campur lebih dari 3 kali ke saudara-saudara ya. Nah, kita akan buka di kitab Yunus 1 ayat 1, mari. Yunus 1 ayat 1 sampai ke 2. Saya bacakan ya buat saudara-saudara ya. Di belakang udah ada ya? Belum ya. Yunus 1 ayat 1 sampai ke 2. Perikopnya mengatakan Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ayat ke-1, datanglah firman Tuhan, sudah dari belakang. Kepada Yunus bin Amitai, demikian kata-katanya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, ya, bingung ya ngapain? Kenapa harus ke sana? Kenapa harus harus ke Niniwe? Dan Tuhan memberikan pesan kepada Yunus untuk memberitahukan kepada Niniwe bahwa Tuhan akan menjungkir balikan kota itu. Ya, menjungkir balikan kota itu. Karena kenapa? Karena banyak perbuatan jahat yang telah dilakukan kota Niniwe. Lalu apa yang terjadi dengan itu semua? Yunus tidak pergi ke sana. Mungkin ada yang sudah tahu bahwa Yunus itu nggak pergi akhirnya ke sana. Betul ya? Betul ya, dia lari ke Tarsis ya. Dia lari ke Tarsis, dan kalau di Yunus 3 ayat kedua itu dengan jelas dikatakan, Yunus 3 ayat ketiga dengan jelas dikatakan, bersiaplah Yunus mau pergi ke Niniwe ya. Untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana di sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Di tengah jalan, ini kalau saya singkat aja, kalau kita ceritain ini satu kitab, kita akan sampai jam 11:30 malam. Saudara-saudara mau sampai jam 11:30 malam? Saya nggak mau karena pesawatnya 7:30. Jadi di tengah jalannya kapal itu dia dibuang, betul? Saya bikin singkat ceritanya. Dia dibuang kemana? Dibuang kemana? Ada yang tahu? Dibuang ke laut. Lalu dimakan oleh ikan? Gak ada saudara-saudara ikan paus di Alkitab. Gak ditulis. Saya khotbah di mana-mana kalau saya tanya dimakan oleh ikan, pasti jawabannya paus. Saya bingung kenapa. Ikan yang besar ditulis oleh Alkitab, gak ada ikan paus. Ya kan? Ih bener, saya gak bohong. Saya khotbah di Singapura, saya tanya, dimakan oleh ikan? Paus tetap jawabannya. Saya sampai bingung, sekali-sekali sarden gitu kayak apa ya kan? Pasti ikan paus jawabannya. Ya, saudara. Jadi saudara-saudara, saya kadang-kadang masih ini. Nah, di tengah dia dimakan oleh ikan, lalu Yunus sudah mau mati di dalam. Apa yang terjadi dengan Yunus waktu dia mau mati? Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Ini kayaknya kurang semangat nih.
Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Yunus berdoa di dalam perut ikan itu. Mari kita buka sama-sama ya. Kita buka sama-sama, kita buka di Yunus 3. Sebentar. Oh, Yunus 2 ayat ke-1. Ini bagus ya. Yunus kedua ayat ke-1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Saya mau tanya sama saudara-saudara, berapa banyak daripada kita yang tadinya kayak Yunus sudah terima panggilan daripada Tuhan, gak mau ngingkari Tuhan, begitu susah kita mulai doa. Tadi pagi di ibadah pagi saya ngomong, biasanya kita itu merintah Tuhan, Tuhan, Bapa kami yang di surga kalau doa. Tuhan tahu besok saya ada tagihan. Tuhan tahu toko saya lagi gak cuan. Tolong Tuhan kirimkan malaikatmu, kirim orang-orang yang bisa berikan cuan. Tolong kirimkan malaikatmu supaya saya bisa membayar tagihan. Ya, kita yang ngutang, Tuhan yang bayar tagihannya. Ya, itu pertama kali kita doa biasanya kayak gitu. Oke? Dan kita selalu berdiri di dalam kesesakan. Saat kita berdiri dalam kesesakan kita mulai doa. Tadi pagi saya ada cerita seorang pengusaha dan kalian yang sudah di ibadah pagi gak boleh cerita, kasih tahu siapa pengusaha itu ya. Saya akan ceritakan ke mereka. Ada yang sudah ikut ibadah pagi tadi pagi? Kamu gak boleh cerita, kamu gak boleh cerita juga. Apalagi kalau WL2 ini. Ya, pemain musik apalagi, kartu merah nanti. Tadi pagi saya cerita ada seorang pengusaha. Ya, sama mungkin dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dia punya usaha frozen food, ya. Usaha itu sampai 500-600 juta sampai 1 M per bulan. Ya, di dekat musim pandemi akhirnya dia masuk ke dalam kesesakan di mana akhirnya ruginya sampai 5-6 M. Terakhir hampir 6 M. Hampir 6 M itu ya di tengah-tengah itu semua diambil, ya. Keluarga hampir hancur, mobil diambil, rumah diambil, makanan gak ada, yang ada tinggal pedigree kalau saudara-saudara tahu. Makanan anjing. Jadi kalau pulang tuh cuma kelihatan anjingnya doang. Kalau pulang dia duduk, si pengusaha ini cerita nyata. Pengusaha ini kalau duduk di bawah nonton TV, anjingnya datang. Kepalanya ditaruh di kakinya goyang buntut. Kucuk, 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 kucuk. Gak ada yang peduli dengan dia. Itulah anjingnya kalau setia ya. Lalu si pengusaha ini terkenal lagi dengan batu ginjal. Ya. Terkenal dengan batu ginjal dan papanya kena jantung. Satu hari dia ikut dengan pelayanan yang di FLC. Di mana dia waktu ikut juga, begitu diberkati, dia bilang sama Pastor Thomas, dia mau melayani di FLC. Oke. Terjadi keajaiban yang berturut-turut di mana dia melakukan doa di tengah kesesakan. Doa puasa, dia berserah, dia gak pernah minta sama Tuhan. Sampai satu hari pengusaha ini bunuh diri 2 kali. Ya, bunuh diri yang pertama minum obat tidur nggak mati, ya. Kalau nggak salah cuma 8 sampai 10. Yang kedua itu sekitar 11 sampai 12. Di yang kedua kali dia bunuh diri, dia bilang sama Tuhan seperti ini. Kalau saya nggak mati, pengusaha ini ngomong, ya, besok Tuhan tolong kirimin 1 orang aja, tolongin saya. Sama kayak Yunus, kalau lagi kesesakan, kalau lagi mepet semua tuh berserah, ya. Lalu apa yang terjadi? Dia nggak mati saudara-saudara. Besok pagi dia bangun. Besok pagi malamnya dia lagi melayani orang. Dia ini pelayan gereja. Lagi melayani orang narkoba. Tiba-tiba dia ketemu 1 orang yang Tuhan kirim malam-malam hari. Akhirnya mereka berdua melayani. Ya, melayani lalu dia sembuh dari batu ginjal. Dan dia ketemu dengan Pastor Thomas. Dan Pastor Thomas bilang kamu akan dipakai oleh Tuhan 1 hari dengan luar biasa. Jarak itu hampir 2 tahun dari pelayanan FLC yang online waktu itu. Dan saudara-saudara orang itu berdiri di depan Anda hari ini. Memberikan khotbah. Ya. Berikan tepuk tangan dulu kepada Tuhan kita dulu sekali lagi. Tidak ada satupun hal yang gak mungkin kalau kita berdiri dalam Tuhan. Saya adalah bukti nyata daripada Tuhan. Kalau Anda bilang sama saya bagaimana cara bayar 5M, 6M, saya gak ngerti saudara-saudara. Makanya saya harusnya bertambah tinggi mungkin 10 cm waktu itu. Tapi karena kesesakan saya gak tambah-tambah tinggi. Ya, Pak Wempi ketawa padahal dia tingginya gak beda-beda jauh sama saya.
Kita selalu ada di dalam sebuah kesesakan di mana sama seperti Yunus saat Tuhan memberikan kita panggilan, kita nggak mau untuk terima. Tapi kadang-kali kita terima nanya, panggilan Tuhan kita ini apa sih? Saya tadi pagi sharing sama teman-teman yang di ibadah pagi, saya bilang, kita kadang-kadang nggak perlu memberikan panggilan. Panggilan itu apa? Pendeta, usher, pemain, worship leader. Kalau saya jadi worship leader seperti Pak Wempi, mungkin saudara-saudara bukan diberkati, tapi saya yang ditimpuki. Ya, orang-orang mungkin sakit kuping. Ada karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, tapi ada satu karunia yang semua orang punya di dalam ruangan ini. Semua orang punya, nggak peduli apapun itu. Karunia mendoakan orang. Kita diciptakan serupa dengan Allah, Tuhan bilang dalam Alkitab. Kita diciptakan serupa dengan Allah. Permasalahan adalah yang satu malu-malu, yang satu nggak malu-malu. Ya, coba nengok ke kiri kanan Anda suami istri. Pernah nggak sekarang yang suami istri, tolong deh nengok yang suami istri. Pernah nggak suaminya atau istrinya, saya doain ya ma, ntar malam. Ayo ngaku. Nggak ada, udah mungkin. Mah, ntar malam papi doain ya. Atau istri ngomong, Pak ntar malam mama doain ya. Supaya besok toko rame. Supaya besok kita semua sehat. Hah? Orang tua pada enggak yang doain anaknya malam? Mama doain ya, kamu besok begini. Yang ada tidur, jangan main game mulu, tidur. Kita selalu lupa bahwa kita punya satu karunia. Waktu saya bergumul dengan pergumulan saya ingat pernah kata-kata Pak Thomas dengan saya. Dia bilangnya sama saya gini, kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya jawab amin. Saat saya jawab amin di dalam diri saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Sama demikian dengan Yunus. Waktu dia lari ke Tarsis, dia menolak panggilan itu. Waktu dia berdoa dan dia dimuntahkan oleh ikan paus itu keluar. Dia kan jalan tuh ke kota Niniwe. Waktu dia dimuntahkan dari ikan paus, dia mulai tobat. Oh iya, aku harus ikutin apa kata Tuhan. Dia akhirnya ke kota Niniwe. Dan 200.000 orang tobat saat dia berteriak, woi tobat, tobat. Tuhan akan jungkir balikan kota ini kalau Anda nggak tobat, dia bilang. Anda coba pikir secara logika. Orang yang dikeluarin dari ikan paus, bajunya bau, ya, basah semua, hancur semuanya. Jalan di tengah-tengah jalan teriak-teriak. Mungkin mereka bisa percaya kalau nggak ada Tuhan yang mendampingi. Gak logika. Itu kenapa dia berjalan dengan Tuhan. Coba kalau hari ini saya datang di panggung ini dengan baju compang-camping, ya, nggak seganteng Pak Wempi, acak-acakan, baju robek, di depan saya ngomong, saya yang khotbah, saya diusir nggak ada sama kalian. Karena manusia hanya melihat penampilan, tapi tidak dengan Yunus. Yunus didampingi oleh Tuhan. Saat kita di dalam kesesakan serusak apapun kita, tapi kalau Tuhan menyertai, kita pasti lebih dari pemenang, amin. Pasti kita lebih dari pemenang. Anda gak usah takut kalau Anda mau punya hutang, Anda punya masalah perjodohan. Apapun itu Anda gak usah takut, ujung-ujungnya pasti jadi pemenang, amin. Tapi ingat nih, sekali lagi saya ngomong buat yang nyari jodoh ya. Saya udah ingetin tuh ya, yang nyari jodoh ya tadi pagi ya. Kalau nyari jodoh jangan ngomong begini, cari jodoh yang kayak apa? Aku mau cari yang takut sama Tuhan. Yang takut sama Tuhan tuh apa yo? Setan. Ntar yang nongol setan. Yang hormat sama Tuhan. Bukan takut. Takut sama setan yang nongol ntar. Ya. Jadi kita seringkali mempunyai satu panggilan di mana panggilan itu kita gak sadar. Kita gak pernah punya panggilan untuk mendoakan orang-orang kita. Pacar kita, suami kita, istri kita, anak kita, teman kita. Teman kita lagi susah nih. Ya, gue begini. Duit gue begini. Tadi pagi saya ngomong. Duit gue tinggal 40 ribu. Duit lu gimana? Duit gue 60, gue transferin lu 10 biar bisa kita ambil bareng di ATM. Ya kan? Harusnya kita duduk berdoa, bukan nangis bersama, tapi doa bersama. Kita kebanyakan nangis bersama. Ayo, nangis bareng. Harusnya kita mendoakan. Ketemu orang yang lagi sakit kita doakan.
Dan pertanyaan yang sama saya berikan kepada saudara-saudara semua seperti ibadah tadi pagi. Kalau Anda menyiram tanaman yang basah duluan apanya? Apanya? Apa? Oh, tadi pagi udah ikut ibadah kamu. Yang basah pertama kali ada selangnya. Kalau Anda menjadi saluran berkat untuk mendoakan orang, yang pertama kali menerima berkat, ya yang mendoakan pertama kali. Seringkali ngomong bahwa istri menjadi tiang doa di dalam keluarga. Ya, istri menjadi tiang doa dalam keluarga. Saya melihat ada beberapa muka jomblo, istri, gue lagi jomblo aja lo ngomong istri. Tapi banyak yang gak ngerti, istri-istri gak ngerti tiang doa itu apaan. Ya kan? Bukan menjadi tiang doa, tetapi menjadi tiang makian, tiang omelan. Suami-suami bukan menjadi tiang harapan, tapi menjadi tiang impian. Impiannya begini, impiannya mau punya istri yang cakep. Yang tidak pelit. Yang gak selalu ngomong duit katanya. Yang gak matre katanya. Saya sering ngomong sama cewek-cewek ya. Kamu mau cari cowok yang gak suka main cewek. Gak pernah pulang malam, gosok sendiri, cuci sendiri, makan gak perlu diambilin. Mau pastor, di penjara banyak saya bilang. Dia gak pernah pulang malam. Dia gak pernah apa-apa, cuci baju sendiri saya jamin. Kadang-kadang kita berharap dengan keinginan-keinginan kita yang kita gak tahu apa. Sama seperti Yunus saudara-saudara. Akhirnya dia tobat, dia tahu, oh ini nih, wah harus begini. Tapi berapa banyak dari saudara-saudara yang akhirnya sadar, saudara-saudara itu harusnya doain orang. Tapi kita ngarapin pergumulan kita cepat selesai. Saya akan bawa saudara-saudara ke salah satu di dalam kitab ini, yang dimana Tuhan berkata dengan sempurna. Yunus 4 ayat 9 sampai 10. Yunus 4 ayat 9 sampai 10. Ya. Yunus 4 ayat 9 sampai 10. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Ini Yunus yang jawab kepada Allah. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikitpun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Saya akan kasih lihat saudara-saudara gini dulu. Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe. Dia nolak, masuk ke dalam ikan, dimuntahin, dia datang ke Niniwe, dia suruh semua orang kota di Niniwe tobat. Begitu semua orang kota Niniwe tobat, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengampuni kota Niniwe, betul? Begitu Tuhan mengampuni kota Niniwe, apa yang terjadi? Yunus marah. Tuhan, gue bilang juga apa dia bilang. Mendingan gue ke Tarsis. Giliran gue udah capek-capek aja lu ampuni dia bilang. Ya. Akhirnya kenapa? Dia keluar. Dan ayat ini tadi itu adalah salah satu bagian. Begitu dia keluar, Tuhan numbuhin pohon. Untuk nutupin kepalanya. Supaya gak panas dalam satu malam. Sengaja saya persingkat cerita ini supaya saudara-saudara nanti beliin saya nasi campur yang enak itu. Karena kalau saya baca ini sampai malam. Ya, akhirnya tumbuh pohon itu nutupin kepalanya supaya tidak panas. Tetapi apa yang terjadi? Dalam satu hari pohon itu juga mati. Makanya firman Tuhan mengatakan dengan jelas, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Kita seringkali kehilangan orang yang kita cintai. Kita seringkali kehilangan uang yang kita miliki. Kita seringkali kehilangan bisnis yang kita miliki. Kita seringkali kehilangan relationship atau hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Lalu kita mulai marah sama Tuhan. Kenapa harus terjadi sama saya? Kenapa Tuhan? Kenapa? Tapi kalau lagi senang gak ada yang nanya kenapa. Gak ada yang nanya kenapa. Saudara-saudara, saya adalah bukti cinta kasih daripada Tuhan. Anda ini sangat diberkati, Anda berada dalam wadah yang benar. Pada Love Church, saya melihatnya daripada online, terjadi mukjizat di dalam kehidupan saya. Ya, bagaimana Pastor Thomas, Ibu Deborah, mereka dari satu kota ke satu kota dan saya melayani. Saudara-saudara tahu gak, dulu itu saya bagian usher. Saya nyemprotin hand sanitizer. Jadi kalau Pastor Thomas habis tumpang tangan, saya yang semprotin.
Sampai satu hari saya duduk, batu ginjal saya sakit sekali, tadi saya cerita, saya harus dioperasi, ya, saya harus dioperasi. Begitu mau dioperasi, uang asuransi nggak cukup. Nggak cukup. Di tengah-tengah mau operasi jam 1, jam setengah 1 saya disuruh pulang. Akhirnya saya cabut infus saya pulang. Begitu saya pulang, saya ngalamin sakit yang luar biasa di subuh. Dan kaki saya seperti disentuh-sentuh. Lalu saya bangun, saya buang air kecil, siangnya saya pergi ronsen. Dan apa yang terjadi? Rongsen kiri yang dimana saya ada batu ginjal lebih daripada 7 batu ginjal. Di rongsen sebelah kanan tidak ada batu ginjal sama sekali. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, mukjizat bisa terjadi kepada siapa aja. Tapi layaknya seperti Yunus, jangan pernah kita mengingkari panggilan Tuhan. Tapi jangan juga marah sama Tuhan. Terimalah dia apa adanya. Saya nggak pernah ke gereja, saudara-saudara. Saya ke gereja, saya tadi cerita sama Pak Wempi ya, worship leader kita. Saya hanya ke gereja kalau Natal sama Paskah. Karena kalau Paskah telurnya bagus-bagus. Kalau Natal juga acaranya bagus-bagus ya. Jadi setahun sekali lah branding gitu loh kalau kita pernah ke gereja. Jadi kalau ada orang lihat saya di gereja, oh lu ke gereja juga gitu kan ya. Istilahnya gitulah ya. Dan saya hanya setahun sekali. Lalu waktu saya mengalami mukjizat, malamnya papa saya mengalami sakit jantung. Beliau sudah almarhum saat ini. Saya dengar suara yang sangat bijaksana, sangat halus, sangat lembut. Dia bukakan saya satu ayat. Dia katakan dengan jelas bahwa kain yang robek, kain arah yang robek tidak dapat ditambal. Engkau harus menggunakan baju yang baru. Di saat itulah saya sadar bahwa saya tidak bisa menambal dosa saya. Sehingga saya harus mengganti baju saya yang lama dengan baju yang baru. Saya merasa diberkati. Berapa banyak orang, begitu banyak, bermiliar-miliar orang di dunia ini. Dan Tuhan mau bicara sama saya malam itu. Audible. Saya gak ngerasa merinding, saya gak ngerasa takut. Tapi Tuhan bicara sama saya. Saya cuma mau bilang sama saudara-saudara, Tuhan itu ada. Tuhan kita Yesus Kristus itu ada. Amin. Dan dia selalu ngelihat kita. Jangan pikir kita ini susah, dia gak ngelihat. Dia ngelihat. Saya mau saudara-saudara melihat bahwa bukti nyata daripada keajaiban Tuhan itu hadir di sini. Bukan saya. Nama saya ini gak ada apa-apanya. Nama saya Abraham Daniel. Nama saya aslinya bukan Abraham Daniel. Nama saya itu Daniel. Dan saya dibaptis oleh FLC di Bali. Waktu saya dibaptis di Bali itu lucu sekali ya. Orang-orang tuh kalau dibaptis ya, kalau Pastor Thomas dibaptis. Ya, oke, nama kamu ini. Saya dengan Pastor Thomas. Pastor Thomas di sini, saya di tengah, saya mau dibaptis. Begitu mau dibaptis di tengah jalan, saya diangkat naik saudara-saudara. Saya berpikir, Tuhan Yesus jangan-jangan saya gak boleh dibaptis. Setan saya masih banyak dalam diri saya. Saya diangkat naik oleh Pastor Thomas, gak jadi diselami. Dia bilang sama saya gini, bentar ya. Tuhan bicara katanya. Aduh, saya bilang, Tuhan kenapa kau gak bicara sama aku, kau bicara sama dia, aku bilang. Sedikitnya kasih contekan lah ke aku bilang kan. Dia diam sebentar, saya masih ingat Pastor Thomas diam. Dia lalu bilang sama saya, mulai hari ini nama kamu adalah Abraham Daniel. Dan kamu akan dipakai luar biasa untuk kemuliaan Tuhan, dia bilang. Baru saya diselami. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Begitu saya diselami, bulan demi bulan, hari demi hari ya. Saya mengalami banyak yang orang yang tadi cemooh saya, ngata-ngatain saya semua. Saya hanya diam. Setiap kali saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang diam. Saya diam. Tadi pagi saya cerita tuh, ibadah pagi. Waktu saya lagi jatuh-jatuhnya, saya kan pengusaha, gak pernah minjem dulunya. Akhirnya saya minjem online. 135 juta, masuk muri tuh. Online 135 juta, gak ada orang bisa minjem segitu. Saya udah ngomong tuh sama Pastor Tika kemarin. Rekor lu aja kalah sama saya bilang. Tapi saya gak bangga sama hal itu, saya bangganya kenapa? Waktu saya doa, Tuhan saya gak bisa bayar udah ini Tuhan. Tuhan bilang apa? Tutup handphonemu. Saya bilang haleluya Tuhan. Ini gak main-main kalau tutup handphone. Muka beta bisa di mana-mana orang bilang, ya kan? Tuhan bilang sama saya gini, kamu lebih malu sama orang daripada sama saya. Detik itu juga saya tutup handphone itu.
Dan sampai hari ini gak ada satupun pinjaman online ilegal itu yang mencari saya. Bahkan mereka semuanya ditangkap. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita dulu. Tapi saya gak mengajari saudara-saudara untuk pinjam online lalu berdoa sama Tuhan suruh minta lunasi ya, saya bilang ya. Ini adalah bagian dari keajaiban yang saya harus ceritain kepada saudara-saudara. Karena itu bukti nyata dan saya harus ngomong. Saya cuma mau bilang, umur saya yang sudah tahu gak boleh jawab. Saudara-saudara ada yang bisa tebak umur saya? Hah? Berapa Bu? 47, Ibu ikut ibadah pagi ya tadi pagi. Online ya Bu ya? Waduh, jadi saya harus bayarin Ibu nasi campur. Nanti Ibu minta sama Pak Wempi aja lah. Umur saya 47 tahun dan selama 47 tahun saya tidak pernah merasakan sukacita damai sejahtera. 44 tahun saya tidak pernah ngalami. Ya. Di usia 44 akhirnya saya mengalami apa yang dinamakan dengan sukacita damai sejahtera diberikan Tuhan Yesus. Dan itu nyata ada, saudara-saudara. Itu nyata ada. Bagaimana nyata ada? Sorry ya. Berapa banyak kita sering doa satu hari? Berapa banyak kita doa satu hari? Daud doa 7 kali sehari. Daniel doa 3 kali sehari. Ya. Bahkan sebelum dia dilempar ke kandang singa. Doa kita 3 kali sehari. Doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam biasanya. Itu pun buru-buru sebelum ayam kalian diambil orang. Kita lupa untuk berterima kasih sama Tuhan bagaimana kita harusnya berterima kasih. Bangun pagi melek mata, cukup, gak usah panjang-panjang. Gak usah sampai doa syafaat, sampai doain Pak Jokowi. Ya, itu nanti doa syafaat, nanti ada bagiannya, it's okay. Kita doakan buat negara, bangsa negara dan presiden kita. Tapi bangun pagi melek mata. Berdoalah, berterima kasihlah sama Tuhan dulu. Tuhan terima kasih. Pagi ini saya telah bangun bisa melihat suami saya. Biarpun suami saya masih dalam sound system yang indah. Ya. Buat para suami, berdoalah bangun pagi. Tuhan terima kasih. Pagi ini saya masih ditemani istri saya. Biarpun pinggangnya sudah melebar ke kiri dan ke kanan. Dan bulu mata sudah mulai terbang ke sana ke sini. Tetapi dia tetap setia menemani saya. Amin. Saudara-saudara, jangan melihat sesuatu dari penampilan. Sama seperti Yunus, makanya 200.000 orang bisa tobat. Suami Anda mungkin bukan yang terganteng, istri Anda mungkin bukan yang tercantik, teman-teman Anda mungkin bukan yang terbaik. Tetapi jika mereka setia sama Anda, berarti ada penyertaan Tuhan yang dilakukan melalui mereka. Amin. Saya minta saudara hari ini spesial banget saya bisa hadir di Pontianak. Sekali lagi terima kasih. Ketemu saudara-saudara yang ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua. Senang dibilang ganteng cantik. Gak sebegitu mudah saya ngomong ganteng dan cantik saya bilang ya. Nanti saudara-saudara perpuluhan ke saya ya. Saudara-saudara, apapun di dalam kehidupan kita ingat satu hal. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kesesakan kita. Amin. Dia pasti ada. Dia pasti bergumul dengan kita. Kadang kita yang kehilangan kepercayaan sama seperti Yunus. Saat kita sudah dipakai Tuhan, dia udah dipakai Tuhan luar biasa. Membuat orang 200.000 orang tobat. Tapi dia marah sama Tuhan ketika Tuhan mengambil keputusan yang lain. Kadang Tuhan itu caranya belok. Besok toko gak boleh buka. Kenapa Tuhan gak boleh buka? Tuhan gak izinkan buka. Tapi selalu ada maksud lain di balik itu semua. Jadi saya minta kita untuk berserah. Kalau kita lagi gak mampu, diam aja. Diam aja. Kadang-kadang kita cuma butuh diam. Percaya gak saudara-saudara cuma butuh diam? Banyak orang berdoa ke dalam kamar. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak begini Bapak, jadi begini, hidupku begini. Dia doa 5 menit lalu dia bilang amin. Tuhan belum ngomong dia udah amin. Tuhan belum sempat ngomong, Tuhan baru amin Tuhan terima kasih. Tolonglah sekali-sekali masuk ke dalam ruangan, bilang sama Tuhan, Tuhan bicara sama aku. Bicara lewat hatiku, apa yang harus aku lakukan? Belum ada jawaban, tunggu. Masih belum ada jawaban, tutup doa, keluar, makan, masuk lagi ke kamar. Saya tetap rasional, tentu suruh Anda semua makan, jangan gak makan.
Masih belum ada jawaban. Saat teduh, puji Dia, sembah. Ingat itu. Tuhan pasti kasih jawaban dalam doa. Amin. Makanya ya, saya selalu bilang sama teman-teman saya. Mereka bilang, bagaimana caranya kita bisa tahu Tuhan itu berbicara sama kita, bahwa itu adalah jawaban Tuhan. Saya bilang mudah. Apa yang Tuhan sampaikan ke saudara-saudara, kalau itu tidak berdasarkan Alkitab, itu bukan dari Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu pasti berdasarkan Alkitab. Misalkan, Tuhan, besok ini Tuhan, aku ada cuan gede, tapi saya mau nipu orang. Tuhan pasti jawab jangan. Tapi kalau Tuhan jawabnya begini, yang di dalam hati Anda, gak apa-apa anakku sekali-sekali, itu pasti bukan Tuhan, saudara-saudara. Itu pasti bukan Tuhan, saya jamin. Zaman dulu ya, saya jualan frozen food. Saya jualan daging duren yang dibekukan. Saudara-saudara, saya ngomong apa adanya. Daging duren itu saya kadang isi tepung. Kalau isi 1 kilo 200 gram itu tepung. 800 gram itu daging duren. Jangan-jangan ada yang di sini ada yang tukang duren pula. Tapi itu saya yakin saudara-saudara enggak. Setelah saya hidup dalam Tuhan, saya mulai belajar bahwa oh, ada yang salah di dalam kehidupan saya ya. Banyak sekali kesalahan saya. Dan akhirnya saya membayar apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan seringkali kita pikirnya itu karma. No, itu bukan karma. Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik, untuk memberikan contoh sama orang. Jangan seperti itu. Dan sebelum saya tutup renungan hari ini, saya mau terus apa enggak? Nah, terus Pak Wempi, silakan Pak Wempi. Saudara-saudara, sebelum saya tutup renungan hari ini, saya cuma mau sharing ke saudara-saudara. Saya melihat hari ini, tadi saya masuk, saya doa sama Tuhan di hotel, saya bilang, Tuhan, saya yakin Engkau hari ini bilang bahwa begitu banyak mereka yang sedang mengalami pergumulan. Ada yang mengalami pergumulan keuangan, dan ada yang penyakit, dan ada hubungan. Tapi hari ini gak sia-sia kalian datang. Karena Tuhan hadir di sini, amin. Saya minta Pak Wempi itu mungkin ke atas, memberikan suatu pujian sebagai tutup. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Kita sama-sama cari hadirat Tuhan. Fokus ke dalam pergumulan Anda. Berdoalah kepada Tuhan dalam pergumulan Anda sekarang. Minta dalam menurut hati kalian. Minta, Tuhan tolong aku. Tolong dan tolong. Silakan. Dengan hati minta kepada Tuhan pergumulan apa yang sedang kalian hadapi. Itu yang saya lakukan. Permata bawa ke dalam dirimu, bagaimana, bayangkan bagaimana Tuhan menaruh tangannya di dalam pundak. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kepadamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Saya minta yang mengalami masalah pergumulan finansial bisa berdiri di depan. Kau setia, yang mengalami masalah keuangan silakan berdiri di depan. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Bapak. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
perlu. Kau setia. Mari sama-sama bangkit berdiri. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih. Saya berdoa untuk Anda berdua. Pegangan tangan. Tuhan bilang pada hari ini, apapun yang kalian jalani, kalian telah bersabar menunggu. Dan dalam waktu 2 bulan daripada sekarang, kalian akan melihat apa yang kalian inginkan akan terjadi. Teruslah bertahan dalam hal ini hari ini, Tuhan bilang. Apa yang kalian impikan, apa yang kalian doakan pada hari ini, semuanya akan dijawab dalam 2 bulan ke depan. Percaya dan imani itu. Bapak hambamu berdoa untuk kedua yang ada di depan ini. Kami percaya bahwa setiap anak-anakmu Bapak yang datang kepadamu dengan hati Bapak, mereka akan kau berkati dan mereka akan kau urapi. Mereka akan kau sertai. Dan semua berkat Bapak sedang menunggu daripada engkau. Terima kasih Bapak. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapa, kau setia. Saya berdoa untuk kedua daripada suami istri. Tuhan katakan demikian untuk Bapak dan Ibu. Hari-hari yang telah kalian lalui sungguh berat. Tetapi hari ini Tuhan katakan tidak ada yang tidak mungkin di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu aku katakan kepada engkau yang seperti Tuhan katakan. Berkobar-kobarlah seperti api Roh Kudus. Berkobar-kobarlah terus, jangan mundur. Percaya bahwa akan mukjizat terjadi dalam kehidupan kalian. Bapak hambamu berdoa untuk kedua suami istri ini. Biarkan mereka yang berpegangan tangan Bapak, engkau tunjukkan mukjizat Bapak. 1 bulan daripada sekarang engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati. Amin. Kau Saya berdoa untuk ibu. Tuhan katakan demikian. Engkau menjadi tiang doa di dalam keluarga. Apa yang kau minta kemarin itu di dalam doa, Tuhan dengar. Engkau tidak sendirian. Tuhan mau engkau bergerak maju. Bahwa hari ini Tuhan katakan, hatimu telah memiliki Tuhan. Oleh karena itu Tuhan juga bilang, karena hatimu juga maka aku datang menyertai engkau. Percayakan itu, kau akan menjadi tiang doa buat keluargamu. Suamimu akan menerima salah satu berkat mukjizat. Berkat yang telah menanti, berkat baru menanti. Berkat baru menanti Tuhan bilang. Ada kata-kata berkat baru. Percaya dan imani. Terus menjadi doa, terus menjadi tiang doa buat keluargamu. Setiamu kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau. Saya berdoa untuk Anda. Tuhan katakan demikian bahwa satu hari engkau akan menjadi salah satu pelayan Tuhan. Bawa dirimu ke dalam Tuhan, cari Tuhan dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33, baca hal ini di rumah dan kau dalami. Bawa ke dalam penjaman puji dan penyembahan. Dan Tuhan juga katakan demikian kepada engkau. Jangan engkau peduli kepada mereka yang mencemooh engkau, mereka yang berkata-kata tentang engkau. Bahwa hari ini semuanya akan diputar balikan. Dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan menunjukkan mukjizat dalam dirimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diberkati sama-sama kita katakan, amin. Saya berdoa untuk ibu. Tuhan Yesus bilang, Tuhan sampaikan kepada saya dengan jelas. Kesedihan, kepahitan telah diangkat pada hari ini daripada kehidupanmu. Tidak ada lagi kesedihan dan kepahitan. Di dalam kehidupanmu tidak ada lagi kesedihan dan kepahitan. Tuhan katakan dengan jelas kepada saya. Dan hari ini semua kesedihan, tangisan, beban berat semuanya dilepaskan daripada engkau. Oleh karena itu aku katakan kepada engkau, kau telah lepas, bebas. Percaya bahwa hal-hal baik sedang menanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Setiamu kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Oh, sekali lagi sama-sama kau tunjukkan. Oh, kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku
perlu. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Amin. Bapak terima kasih, malam ini begitu sempurna. Kehadiran-Mu di dalam ibadah kami begitu sempurna. Izinkan hamba-Mu meminta kuasa dan otoritas daripada Engkau untuk berdoa pada setiap daripada jemaat yang hadir di sini. Izinkan hamba-Mu meminta kuasa dan otoritas untuk berdoa para worship leader, pemain musik, para pelayan gereja, usher, semua tim operasional yang ada di dalam pada Love Church. Kami juga berdoa untuk gembala sidang Bapak Pastor Thomas Chandra supaya semakin dipakai oleh Engkau semakin luar biasa. Kami berdoa supaya gereja Father of Love yang akan terus berkembang, mendapat jiwa-jiwa yang hilang dan akan menjadi sebuah tonggak baru. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa setiap daripada jemaat yang hadir malam ini, biar mereka pulang tidak lagi dengan hati yang kosong, tetapi dengan hati yang penuh. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Segala hormat puji kemuliaan kembali kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kita telah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya terlalu yakin percaya kita semua diberkati malam hari ini, amin. Haleluya, yuk mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur buat malam hari yang indah ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Buat Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi aplikasi dan rema untuk kami menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Kamu berkati ya Tuhan Pastor Daniel Abraham dalam pelayanan Tuhan Yesus, usaha pekerjaan dan keluarganya Tuhan Yesus, Engkau yang menyertainya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga Tuhan Yesus akan memberi persembahan sebagai ucapan syukur kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih bila persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan yang siap memberi dengan sukacita. Bersama-sama dikatakan amin. Haleluya. Sambil kantong persembahan dijalankan, ada sedikit pengumuman untuk kegiatan kita yang seperti komsel, menara doa, untuk sementara ditiadakan, akan diaktifkan kembali di awal tahun ya Bapak Ibu. Dan untuk informasi lainnya, jika ada yang menyusul, saya akan share di grup ya Bapak Ibu. Itu saja. Saya mengundang Pastor Abraham Daniel maju ke depan. Kita akan memberikan penyerahan cenderamata. Terima kasih ya sekali lagi ya. Waduh ini banyak banget. Nasi campur nggak ada ya nasi campurnya? Oke, thank you. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus berkati. Kami segenap pelayan Tuhan dan jemaat GBI Faris Love mengucapkan terima kasih kepada Pastor Abraham Daniel dan Kak Wempi yang sudah melayani kita hari ini di ibadah pagi dan sore. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. Diberkatilah orang yang
Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Bapak terima kasih Bapak, biar setiap hari ini Bapak setiap berkat daripada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus akan turun kepada kami. Berkat finansial, kesehatan, ekonomi, semuanya kesehatan, semua akan turun ke dalam tangan kami. Sehingga setiap daripada kami yang meninggalkan ruang ini Bapak, kami percaya kami telah menerima berkat daripada Engkau, Allah Bapa Putra kami. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kita yang telah diberkati, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam, ibadah kita